Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya baik. Sebelum mengawali aktivitas belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Boleh dipimpin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum ke materi, Bapak menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Nah, kalian peserta didik mampu menyebutkan langkah dasar membimbing diskusi dan mempraktikkan peran sebagai moderator dalam diskusi. Untuk topik kita pembahasan kali ini kita akan bahas diskusi. Nah, apa yang membuat diskusi sering tidak terarah? Menurut kalian apa? Apa? Tidak ada moderator. Apalagi? Tidak ada peraturan. Ada yang lain? Boleh? Kurang memahami materi, boleh. Ya betul ya, betul. Nah, diskusi. Pertemuan sebelumnya kita sama juga membahas diskusi. Ada yang masih ingat apa itu diskusi? Boleh masuk. Apalagi? Diskusi adalah tukar pendapat antara dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah atau topik tertentu dengan tujuan menemukan pemahaman, solusi, dan kesimpulan bersama. Nah, itu yang disebutkan diskusi. Nah, kalau nggak apa boleh ditulis ya. Mau ditulis? Sudah ditulis belum? Sudah. Nah, di dalam diskusi ada yang disebut moderator. Ada yang disebut moderator. Apa itu moderator? Kemarin pertemuan sebelumnya. Betul. Orang yang memimpin dan mengarahkan jalannya diskusi agar berjalan tertib, efektif, dan tidak keluar topik. Nah, itu moderator. Dan juga moderator mempunyai peran. Mempunyai 4 peran. Moderator mempunyai 4 peran. Yang satu membuka diskusi, kedua mengatur jalannya diskusi, yang ketiga menjelaskan topik dan aturan, yang keempat menolong. Membuka diskusi. Bagaimana membuka diskusi? Ada yang tahu? Contoh membuka diskusi. Nah, moderator bisa menyapa peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan beberapa tentang tema anual. Dan juga jika kalian ada yang tidak paham, boleh bertanya. Jadi ada interaksi menyapa dengan peserta. Dan juga yang kedua mengatur jalannya diskusi. Ketika sudah ke depan, saya sebagai moderator menjelaskan namanya siapa, perannya apa di depan, lalu dijelaskan apa yang kalian bahas, apa yang kalian akan bahas. Jadi dijelaskan topik, akan menjelaskan topik.
aturannya. Jika ada yang bertanya misalkan, atau bisa ada yang menambahkan saran, boleh. Ada yang menyangka, boleh. Menanggapi, boleh. Menjelaskan topik dan aturan mengelola waktu. Nah, untuk nanti sebagai kelompok ya, untuk waktu kalian maksimal 5 menit di depan untuk menjelaskan. Nah, kalian sekarang sebelum kita praktik diskusi, ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham dengan diskusi kalau moderator? Nah, laki-laki dibagi 2 kelompok ya, berarti 3 orang, perempuan 3 orang. Jadi semuanya ada total 4 kelompok. Untuk kelompok sejajar 3 orang dan 3 orang. Gimana? Boleh? Kita penduduk mau dengan siapa boleh? Silakan. Oke. Nah, Bapak punya tema yang coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang bullying atau toksik. Nah, tiap kelompok pasti berbeda-beda. Silahkan diskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai bullying atau toksik. Boleh dimana kalian terserah, duduknya mau ngumpul juga silahkan. Pertanyaannya biar ke depan dulu ya, perhatikan. Temanya bullying atau toksik. Yang pertama, apakah kita berhak meninggalkan circle yang tidak sehat? Yang kedua, bagaimana cara supaya tidak terjadi bullying khususnya di lingkungan sekolah? Boleh diskusikan dengan teman kelompok kalian. Apa yang dia makasih? Jadi gunakan bahasa Indonesia yang banyak. Nah, tiap kelompok yang lain harus bertanya apa yang disampaikan kelompok tiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang bertema bullying atau toksik. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Saya sebagai moderator. Dan di sebelah kanan saya Ajidan Fitria, dia sebagai mempelai. Di sebelah kiri saya yaitu Khotimatul Fauzia sebagai pemateri. Kami di Indonesia ada yang melakukan hal lalu apa bagi orang yang membeli untuk memang ada hukumannya, tapi untuk pasal berapa dan ayat berapa kami tidak terlalu mengetahuinya, tidak hafal, tapi memang ada hukuman. Itu aja. Apa itu bullying? Bullying mungkin ini pemahaman dari kami, untuk spesifiknya mohon maaf tidak terlalu hafal mungkin, tapi mungkin bullying adalah sifat yang tidak baik. Contohnya seperti kan tadi sudah ya ada dibahas, ada yang verbal dan non verbal. Kalau verbal jadi bullyingnya itu lebih fisik, memukul dan hal lainnya. Kalau non verbal itu tadi dari kata-kata, dari EJK. Dari kami, Khairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyangka atau memberi jawaban pertanyaan. Pak, bagaimana contoh setiap yang Jadi contoh seperti apa penyebab sektor toksik? penyangga atau menyampaikan saran. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Minal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau tanya? Akibat dari seseorang yang telah mengalami bullying. Biasanya yang si kelompok lain ada yang tanyakan? Cara dari tadi kan mungkin sudah ditanyakan, tapi menurut kalian apa satu cara yang paling efektif untuk menghentikan bullying? Jadi sikap kita kepada teman sama lisan kita adalah kalau kita tidak bisa menjaga lisan sampai sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait apa yang kalian sampaikan di depan tadi, betul ya, betul dan tidak ada tidak salah. Sebenarnya ketika di depan moderator itu punya kekuasaan, punya leluasa. Ketika kalian sudah di depan dan yang lain ada yang mengobrol, kalian berhak untuk apa namanya ya menegur, tolong jangan cengengesan misalkan untuk memahami apa yang kami sampaikan. Itu boleh, pokoknya punya moderator punya kekuasaan jika di depan mau bertanya atau tidak bertanya, paham pertanyaan Anda, saya boleh karena moderator punya kekuasaan, yang mengatur diskusi dan juga ada beberapa kelompok yang mungkin tidak serius ya, nggak apa-apa. Namun untuk kedepannya lebih serius dan juga apa namanya berbicara berbahasa Indonesia. Siapa yang kurang paham udah paham, yaitu moderator dan peran moderator paham. Depannya yang lancar mungkinan ketika ada yang tidak paham boleh terus bertanya ya Imam Nabi. Ketika ada yang kelompok menjelaskan boleh bukan satu pertanyaan dan juga tadi notulen ditulis jika ada yang bertanya dari kelompok lain ditulis. Nah nanti dijawabkan di akhir. Misalnya kelompok ini tadi tulis pertanyaan lanjut, jangan dijawab dulu nanti.